Dari ruang redaksi pemberitaan seputar Parepare, Jalan Panorama nomor 3, inilah liputan seputar Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bergabung pemirsa dalam berita seputar Parepare Peduli. Dan saya Siti Nur Utami akan menemani Anda dengan serangkaian informasi seputar kota Parepare. Dan berikut berita seputar Parepare Peduli selengkapnya. Parepare dianggap rawan kasus trafficking. PDAM Parepare mendapat bantuan sebesar 30 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Kota Parepare siap melaksanakan ujian nasional. Kita awali berita pertama dengan Parepare yang dianggap rawan terjadinya kasus human trafficking. Bersama dengan Makassar, Parepare mendapat perhatian serius terhadap kemungkinan terjadinya kasus human trafficking atau perdagangan orang. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Sebagai kota pelabuhan, Parepare dianggap rawan terjadinya kasus human trafficking atau perdagangan manusia. Parepare bersama Makassar mendapat perhatian khusus terhadap kemungkinan terjadinya kasus trafficking. Hal ini terungkap dalam fasilitasi pertemuan kelompok jejaring tindak pidana perdagangan yang berlangsung di kantor Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan Kota Parepare pada hari Selasa 17 Maret lalu. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Parepare, Mustafa Mapangara. Dalam sambutannya, Mustafa Mapangara mengungkapkan bahwa seluruh stakeholder dapat mengambil peran sesuai tugasnya masing-masing dalam mencegah dan memberantas kasus trafficking. Menurut Mustafa Mapangara, kasus trafficking ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak agar kasus trafficking atau semacamnya dapat diminimalisir. Sementara itu, menurut Meti Papayungan yang merupakan perwakilan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, dalam materi yang dibawakannya menjelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya kasus trafficking antara lain sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Dengan demikian, menurut Meti, agar masalah human trafficking ini harus dituntaskan terlebih dahulu agar persoalan trafficking dapat tuntas dengan baik. Pada kesempatan ini, Meti Papayungan mengapresiasi pemerintah Kota Parepare yang telah memiliki political will dalam upaya pemberantasan human trafficking atau perdagangan manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 30 Tahun 2014 tentang gugus tugas pencegahan tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi seksual anak. Selain itu, pemerintah Kota Parepare juga telah membentuk gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Tim ini melibatkan berbagai unsur yang terdiri dari pihak kepolisian, kejaksaan, Pelindo, Pelni, KSOP, TNI, serta melibatkan LSM dan SKPD terkait dalam lingkup pemerintah kota. Dilibatkannya berbagai unsur dalam bentuk gugus tugas ini dimaksudkan agar dapat memudahkan koordinasi di antara pihak terkait. Berita berikutnya pemirsa, PDAM Kota Parepare akan mendapat kucuran dana sebesar 30 miliar dari pemerintah pusat. Kucuran anggaran sebesar 30 miliar ini akan diberikan secara berkala untuk penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas air bersih serta air baku. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar 30 miliar rupiah untuk perusahaan daerah air minum atau PDAM Kota Parepare. Bantuan ini akan dikucurkan secara bertahap. Dana sebesar 30 miliar rupiah ini digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana peningkatan kualitas air bersih serta solusi air baku. Adanya bantuan dari pemerintah pusat ini diharapkan menjadi solusi alternatif untuk mengatasi krisis air bersih di Kota Parepare. Bantuan ini menurut Wali Kota Parepare akan ditujukan untuk penambahan sumur dalam di beberapa titik. Rencananya akan dibangun 10 hingga 15 sumur untuk mengatasi krisis air bersih.
Sementara itu, pelaksana tugas Direktur PDAM Parepare, Muhammad Syukri, mengungkapkan bahwa dengan adanya anggaran dari pemerintah pusat yang diterima PDAM Parepare nantinya dapat mengatasi kekurangan air baku melalui pengadaan sumur dalam. Pemerintah Kota Parepare menargetkan pemenuhan kebutuhan air bersih di Kota Parepare dapat rampung hingga tahun 2017. Untuk tahun 2015 ini ditargetkan 35% dari kebutuhan air bersih dapat terpenuhi. Sementara tahun 2016 mendatang juga akan ditargetkan 35% hingga akhirnya dapat rampung pada tahun 2017. Tahun ini pemerintah Kota Parepare telah menganggarkan dalam APBD sebesar 8 miliar rupiah untuk optimalisasi air bersih. Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan air bersih khususnya saat musim kemarau tiba. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Parepare telah siap melaksanakan ujian nasional tahun 2015, termasuk juga kesiapan 2 sekolah untuk pelaksanaan ujian nasional secara online, yakni SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Kota Parepare. Dan pemirsa, berikut berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Kota Parepare telah siap melakukan ujian nasional untuk tahun 2015 tingkat Kota Parepare, termasuk kesiapan 2 sekolah untuk pelaksanaan ujian nasional secara online, yakni SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Kota Parepare. Hal ini pernah diungkapkan Sekretaris Dinas Pendidikan beberapa waktu lalu. Menurut Umar yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan mengatakan bahwa pelaksanaan ujian nasional untuk tahun ini ada perbedaan dengan ujian nasional tahun sebelumnya, di mana untuk tahun 2015 ini penentuan kelulusan tidak lagi ditentukan oleh pusat, tetapi sudah diserahkan kepada sekolah masing-masing. Sementara itu pusat hanya melakukan pemetaan. Untuk ujian nasional, khususnya tingkat sekolah menengah atas yang pelaksanaan ujian nasional secara online nantinya akan berpengaruh terhadap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi. Betul, karena ini ujian nasional nanti yang dari pusat itu tidak menentukan kelulusan lagi. Jadi masing-masing sekolah saja yang menentukan kelulusan. Fungsi ujian nasional hanya untuk pemetaan pendidikan kita secara nasional. Hanya saja hasil ujian nasional ini akan berpengaruh pada penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi untuk SMA. Itu saja yang terjauh membedakan. Kecuali dalam penyelenggaraan ujian nasional untuk online untuk 2 sekolah, tapi hanya 2 sekolah uji coba di Parepare, SMP 2 dengan SMP 5. Sebelumnya, Kepala Seksi Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sukmawati usai melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPRD Parepare mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan terkait persiapan ujian nasional karena DPRD Parepare telah menganggarkan dalam APBD. Demikian juga dengan pemerintah provinsi yang telah menyiapkan porsi anggaran pada APBD Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, demikianlah berita seputar Parepare Peduli untuk hari ini. Semoga informasi yang kami hadirkan mampu menambah informasi Anda seputar Kota Parepare. Dan saya Siti Nur Utami mewakili segenap kru yang bertugas hari ini undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.